Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus yang boleh mengajar dan menuntun kita, mencerahkan kita, sehingga kita boleh mengalami kelimpahan daripada firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur pada Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berikan di hari perhentian dalam rumah-Mu yang kudus. Kami bersuka cita, kami menyambut undangan Tuhan, kami meresponi betapa kami adalah orang yang ditebus dengan darah anak domba Allah. Tuhan, temukanlah kami adalah penyembah yang sejati di dalam roh dan kebenaran. Kami adalah orang-orang yang menghormati Tuhan seumur hidup kami. Karena kami sadar kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami adalah hamba, adalah budak yang berdedikasi kepada Sang Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam ibadah ini kami menanti kiranya Roh Kudus yang akan menuntun dan mengajar kami. Ketika kitab suci dibuka, kami membaca, kami merenungkan, roh yang sama yang telah menuntun para penulis kitab suci akan menuntun kami dan membawa kami mengerti akan kehendak Tuhan. Kami serahkan jam yang singkat ini, mohon Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Kami yang ada di dalam ruang ibadah, ataupun kami yang berada dimanapun saja, Tuhan yang hadir, Tuhan yang sama akan menjumpai setiap kami. Izinkan kami boleh menikmati firman yang hidup, yang lebih manis daripada madu, yang begitu berharga untuk boleh mengenyangkan dahaga kami. Dengarkan doa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama-sama lihat Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Tentu karena waktu tidak mungkin saya mengupasnya hingga bagian yang akhir. Mengingat hari ini ada baptisan kudus. Bilangan pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Jika menemukan, saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bilangan pasal 12, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Seorang bapak gereja pernah mencetuskan atau memikirkan sebuah topik yang kemudian diberi judul, yaitu 7 Deadly Sins. 7 dosa yang mematikan. 7 dosa yang mengerikan sekali. Nah, Anda perlu tahu bahwa ternyata dosa ini yang dilistkan ada 7. Ini bukan dosa yang kemudian kita anggap yang mengerikan. Dosa yang kemudian membuat orang gentar. Waduh, ngeri banget dosa ini. Yang kemudian layak dikatakan dengan kata deadly, mematikan, yang serius. Ternyata 7 dosa ini yang katakan mengerikan, yang mematikan, ternyata adalah dosa yang bersifat sehari-hari. Dosa yang dekat dengan kita. Bahkan dosa yang mungkin ada dalam diri kita. Tetapi dikatakan sesuatu yang mematikan. 7 dosa maut. Apa saja itu, saudaraku? Listnya seperti ini. Mudah-mudahan gak kekecilan saudara ya, mudah-mudahan ya. Yang pertama adalah namanya kesombongan, saudara. Kesombongan. Saya percaya bukan sesuatu yang asing bagi orang, bagi setiap kita. Oh, kita mengatakan dia sombong sekali orang itu. Yang kedua adalah iri hati. Iri hati. Yang ketiga adalah kemarahan. Suatu amarah yang meledak. Saya kira bukan sesuatu yang asing bagi orang ketika praktek-praktek yang demikian. Yang keempat adalah kemalasan. Kemalasan. Anak-anak muda cenderung malas. Ke gereja susah sekali bangunnya. Saya tahu Anda weekdays lelah sekolah. Mungkin weekend ingin bersantai. Tapi hati-hati ketika kemalasan itu muncul dan melekat dalam diri kita. Itu dosa yang serius di mata Tuhan. Sangat serius sekali. Anda bekerja, menunda-nunda, malas sekali, nanti dulu. Sesuatu yang serius di mata Tuhan. Hati-hati sekalian. Dan kemudian berikutnya adalah kerakusan.
Greedy, kerakusan. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari Bilangan pasal 11. Di sana kita menemukan bahwa umat Allah adalah umat yang greedy. Dia rakus sekali. Kalau Anda mau mendengar rekaman khotbah minggu lalu, saya khotbah di PIK, menceritakan bagaimana umat Allah adalah umat yang kemudian serakahnya luar biasa. Tuhan kirimkan burung puyuh. Sudah mengerikan sekali berapa banyak yang diambil oleh umat itu. Kitab suci mengatakan satu orang, kira-kira saya ukurkan dengan ukuran liter hari ini. Satu orang mengumpulkan 2.200 liter. Itu tangki air yang gede, saudaraku. Itu per orang dia mendapatkan burung puyuh. Sampai berapa lama dia memakan itu, saudaraku? Maka Tuhan kemudian marah dan Tuhan membunuh orang-orang yang greedy. Saudara, hati-hati dengan kerakusan, saudaraku. Saudara yang hobi makan, silakan makan. Saya juga masuk hobi makan. Nggak percaya, undang saya makan. Saya mau kasih, saudara. Nggak apa-apa, saudara. Kita suka makan, kita senang makan, semua boleh dimakan, boleh, saudara. Tapi hati-hati, jangan greedy, jangan rakus, saudara. Karena ternyata Tuhan marah dengan kerakusan. Nah, berikutnya adalah keserakahan. Kalau kerakusan bicara soal makan. Kalau kerakusan bicara soal apa? Soal materi, soal harta benda dan sebagainya. Itu pun adalah sesuatu yang kemudian serius di dalam pandangan Tuhan. Dan yang terakhir adalah hawa nafsu. Nah, hari ini sebab Bapak sekalian kita kan sama-sama memikirkan yaitu sebuah tema atau sebuah dosa urutan yang kedua berdasarkan Bilangan pasal 12. Iri hati, envy. Saudara-saudara sekalian, menarik sekali kita perlu, sebelum kita menerus lebih jauh, kita perlu mengerti dengan jelas bahwa ternyata yang namanya envy itu tidak sama dengan yang namanya jealous. Iri hati berbeda dengan cemburu. Nah, banyak orang salah kaprah. Banyak orang mengidentikan, wah lu jangan cemburu lah. Sudah berbeda, itu dua hal berbeda, berbeda sekali. Envy selalu negatif dan pasti negatif. Tetapi yang namanya jealous, dia belum tentu negatif. Bukankah Allah kita adalah Allah yang cemburu? Betul? Dia Allah yang cemburu. Kitab suci dalam Perjanjian Lama memperlihatkan dengan sangat jelas. Dia adalah Allah yang cemburu adanya. Lalu apa arti atau definisi dalam dua terminologi, dua kata ini? Saudara, cemburu saya mengartikan dengan sesuatu yang berarti Anda menginginkan sesuatu yang memang adalah hak Anda. Sekali lagi ya, ketika seseorang mencari, menginginkan, mendapatkan yang memang adalah kepunyaannya, adalah haknya, itu artinya cemburu. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang layak kita puji, kita agungkan. Kita wajib kita beribadah pada Dia karena Tuhan berhak menerima puji dan sembah kita. Maka ketika seseorang dia beribadah bukan kepada Tuhan, yang bukan Tuhan, Allah cemburu. Sudah menangkap kalimat ini? Kecemburuan adalah dia mencari dan mendapatkan sesuatu yang adalah kepunyaannya, adalah hak yang dia layak nikmati. Suami istri harus cemburu, saudaraku, harus. Kalau nggak cemburu, perlu dikonseling itu. Kenapa? Istrimu layak mendapatkan cinta dari suaminya. Seorang suami layak untuk mendapatkan hormat, respect daripada istrinya. Oke, nggak diperpanjang, bukan kelas pranikah. Kita lanjutkan. Sedangkan envy adalah ketika seseorang dia mencari, dia menuntut, dia ingin mendapatkan, dia meraih sesuatu yang bukan haknya. Dia menginginkan kepunyaan orang lain di mana dirinya nggak punya. Itu envy. Ketika seseorang dia ingin mendapatkan apa yang menjadi kepunyaan orang, di mana mungkin dirinya punya, tapi dia nggak puas. Itu adalah envy. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ngomong saya ya, bisa tangkap poinnya. Saudara-saudara sekalian, envy adalah sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan. Tuhan marah betul dengan yang namanya iri hati ini. Nah, pada hari ini kita sama-sama akan mendalami satu topik khususnya dari Bilangan pasal yang 12. Perihal dosa yang satu ini yang Tuhan marah bukan main. Daripada yang namanya envy. Ada 3 poin besar yang akan saya bagikan kepada saudara sekalian dalam ibadah ini terkait dengan yang namanya envy. Saudara, yang pertama,
Envy atau iri hati adalah sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi. Sebuah dosa yang tidak kelihatan. Dosa yang tersembunyi. Saudara, pada umumnya kita tahu bahwa yang namanya dosa itu adalah umumnya ya. Dosa itu sesuatu yang terlihat. Sesuatu yang sangat-sangat nampak dengan jelas sekali. Itu adalah dosa secara umum, saudara. Ya. Langsung kita mudah mengenalinya, mudah kita mengenali. Misalnya, kalau orang katakanlah dosa tadi, dosa greedy, ya rakus sekali dia makan. Nah, orang yang tipe-tipe seperti ini biasanya kita mudah mengenalinya. Kalau ketemu makanan ya, wah itu matanya langsung kemana-mana. Ya, itu gampang kita kenali. Wah, ini orang rakus nih. Semua dimakan. Syobak, syoke, kolobak, kolge sampai kolonyet, dia makan semuanya. Kita tahu ini orang greedy. Semua yang berkaki 4 kecuali kaki meja, dia libas habis, saudara. Nah, kita gampang kenalinya ini orang greedy ini. Tetapi iri hati, saudara, sesuatu yang tidak mudah kita kenali. Gak bisa, saudara. Ketika seseorang dia envy, bisa Anda kenali? Bisa Anda ketahui? Oh, dia lagi envy nih. Gak bisa, saudara. Bahkan dengan baik-baik, sangat mungkin diri sendiri pun yang sedang envy tidak sadar kalau dia envy. Gak sadar, saudara. Karena sesuatu yang tersembunyi di dalam diri, tidak diketahui dan tidak disadari. Itu envy, saudara. Maka betapa rawannya dosa yang satu ini. Saudara-saudara sekalian, Bilangan 12 mengisahkan atau memperlihatkan bahwa seorang wanita yang adalah kakak tertua daripada Musa yang kita kenal dengan namanya Miriam. Miriam dia iri, dia envy kepada adik kecilnya yang bungsu yang namanya Musa. Nah, dari mana cerita ini berawal, saudaraku? Karena kalau Anda melihat misalnya dari Bilangan pasal 11, saya akan banyak mengkaitkan dengan pasal 11 karena merupakan hal yang sangat berdekatan. Pasal 11 kita tahu di sana bahwa Musa itu mengangkat 70 tua-tua daripada bangsa itu. Dan tentu Tuhan tahu bahwa Musa membutuhkan orang-orang yang perlu menopang dalam kepelayanan dia sebagai seorang leader. Maka Musa kemudian mengangkat 70 tua-tua. Nah, saudara, ini tentu adalah tugas Musa. Dia sebagai seorang leader, dia punya peran, dia punya wewenang, dia punya otoritas. Maka dia mengangkat, dia mengesahkan, dia menabiskan orang-orang itu di dalam jajaran yang sangat penting dalam pelayanan bagi umat Allah. Nah, rupa-rupanya Musa tidak melibatkan Miriam dan Harun. Gak dilibatin, saudaraku. Kenapa gak dilibatkan? Ya karena memang bukan porsi mereka. Harun punya tanggung jawab tersendiri. Miriam punya tugas tersendiri. Maka Musa gak perlu libatkan mereka. Nah, rupa-rupanya inilah asal muasal. Di titik inilah si Miriam kemudian marah. Dia tersinggung, saudaraku. Anda perhatikan, di balik ketersinggungan dan kemarahan si Miriam ini, sesungguhnya apa yang terjadi dalam diri dia? Dia envy. Dia iri, saudaraku. Perhatikan, tetapi iri itu tersembunyi, menyelinap di dalam ruang yang paling dalam hati dia. Dia gak sadar, saudaraku, si Miriam ini kalau dia envy kepada kepemimpinan daripada Musa. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang tidak dia sadari bahwa dia itu kemudian iri dengan Musa. Saudara, saya coba berimajinasi, membangun sebuah pemikiran bagaimana sih apa yang terjadi dalam batin si wanita yang kemudian bergejolak ini, yang kemudian dia iri dengan saudara kandungnya yang bungsu. Saudara, saya mencoba membayangkan barangkali Miriam ngomong begini, emang cuma lu doang yang adalah pemimpinnya. Kami, itu artinya si Miriam dengan Harun, kami juga leader di tengah-tengah umat ini. Bagaimana tidak? Kamu tidak melibatkan kami dalam proses pemilihan penatua yang sangat penting itu. Nah, saudara-saudara sekalian, komunikasi atau dialog dalam batin wanita ini kemudian membawa dia flashback dalam pengalaman-pengalaman masa lalu. Kemudian Miriam mulai berpikir, bukankah saya adalah kakak yang tertua?
tua saya ini. Saya ini cici loh. Dia adik ini. Apa dia lupa? Siapa yang kemudian menjaga, melindungi baby Moses ketika berada dalam keranjang di atas sungai Nil, di bawah ancaman kematian Raja Mesir yang sadis itu? Siapa yang jaga? Saya bukan? Miriam. Nah sekarang udah besar, udah gede. Kok dia jadi leader? Saya punya kredit dong. Saya punya andil loh nih. Saya orang yang penting di tengah-tengah keluarga. Bahkan di tengah-tengah riwayat hidup manusia namanya Musa ini. Nah kok sekarang dia jadi pemimpin solo leader di tengah-tengah umat? Anda lihat. Itu envy menyelinap. Mempengaruhi. Mengacaukan suasana hati wanita yang bernama Miriam ini. Sekali lagi, tersembunyi, saudara. Gak ada yang tahu. Bahkan Miriam pun gak sadar bahwa envy itu menguasai, menaklukkan dirinya. Saudara-saudara, berhati-hati dengan dosa yang satu ini. Kita pikir sesuatu yang wajar lah. Dari kecil anak-anak juga envy. Lihat punya orang lain, kok dia nilai yang tinggi ya? Kenapa dia performance ya, saya tidak ya? Saudara-saudara, itu sesuatu yang sangat tersembunyi, yang tidak dikenali dan tidak disadari. Itulah iri hati. Bukankah kisah dalam Kejadian, peristiwa kejatuhan dalam dosa, ketika Hawa diperdaya oleh iblis melalui ular. Ular mengatakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, kaget si Hawa. Hah, bisa ya kayak jadi Tuhan ya? Pantesan Tuhan melarang kita gak boleh makan buah ini. Oh, ternyata Tuhan tidak mau kita seperti dirinya yang tahu yang baik dan jahat itu. Tanpa sadar, Hawa dia envy kepada Tuhan. Kenapa saya nggak boleh? Saya pingin, saya mau seperti dia. Maka kemudian Alkitab mengatakan diambilnyalah buah yang dilarang oleh Tuhan. Envy, saudara. Proses itu adalah sesuatu yang kemudian tidak disadari. Karena ada di dalam kandungan dirinya. Mari kita berwaspada. Sesuatu yang sangat rawan sekali dengan namanya envy. Envy bersarang di ruang tersembunyi dalam hati kita. Envy, dia suka bersembunyi di dalam ruang-ruang yang paling dalam, yang paling gelap dalam diri kita, di mana kita seringkali tidak menyadarinya. Oleh karena itu kita mohon anugerah Tuhan. Tuhan, periksalah hatiku. Izinkanlah Tuhan memeriksa ruang-ruang yang paling dalam, yang tidak pernah tersentuh oleh apapun oleh diri kita. Barangkali envy di sana, dia bersarang. Minta Tuhan memeriksa, Tuhan membersihkan, supaya hati kita bersih di dalam pandangan Tuhan. Tiap hari, saya suka dengan examen prayer. Doa, apa itu examen? Doa pemeriksaan. Satu hari kadang 2 kali, 3 kali. Silakan, mau berapa kali silakan. Kita memeriksa hati. Adakah hatiku bersih? Adakah sesuatu yang tersimpan dan kemudian gak beres di mata Tuhan? Dalam topik ini, iri hati adalah dosa yang seringkali menyelinap di dalam ruang-ruang yang jarang kita perhatikan. Itu yang kedua. Envy adalah sesuatu yang menghancurkan orang lain. Sesuatu yang menghancurkan orang lain. Setelah pada poin 1 kita menemukan bahwa Miriam, dia berdialog dengan dirinya. Dia ngobrol dengan dirinya, dia berimajinasi. Wah, Musa begini. Nah sekarang kemudian gak tahan dia. Dia mulai keluar mengekspresikannya. Dengan siapa? Dengan Harun. Dengan Harun, adik yang kedua. Nah, dia panggil Harun, sini kamu. Kamu tahu, dia ceritakan semua. Ini kemudian Miriam mulai memprovokasi. Dia mempengaruhi saudaraku.
Nah, kita tahu Harun adalah seorang pria yang kurang berprinsip. Ya, Harun adalah pria yang dengan mudah diombang-ambingkan. Pria yang gampang kemudian berubah. Itu Harun, saudaraku. Kita ingat cerita bagaimana ketika ada itu patung anak lembu emas. Masih ingat cerita itu, saudaraku? Ketika Musa menghadap Tuhan untuk menerima itu hukum Allah, maka kepemimpinan pada hari itu tanda petik di tangan Harun, kepemimpinan umat Allah. Dan jangan lupa, di tangan Musa lah praktek penyembahan berhala yang nista di mata Tuhan terjadi. Saudara, Harun gak berdaya ketika umat memberontak. Harun terpaksa dia ikuti kemauan umat. Harun didrive oleh keinginan umat yang liar pada hari itu. Saudara, Harun lemah mentalnya, gak kuat dia. Dia ikuti kemauan umat. Dan pada hari itu, sekarang Miriam, dia memprovokasi Harun. Dipengaruhi, cuci otaknya si imam yang namanya Harun ini. Saudara-saudara sekalian, nah kemudian akhirnya mereka berdua kong kali kong bersepakat. Oke, sekarang kita akan mengkudeta, tanda petiknya. Kita akan menjatuhkan yang namanya Musa, pemimpin umat pada hari itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara mereka untuk menjatuhkan Musa? Maka mereka putar otak. Apa caranya ya? Mereka menemukan sebuah isu yang sangat sensitif, isu yang seksi pada hari itu. Apa isu itu? Isu tentang apa? Tentang status pernikahan Musa. Mereka menemukan ini ada satu masalah yang menarik ini. Kita goreng supaya umat semua tahu. Lalu mereka kumpulkan umat Allah. Lalu kemudian dua orang ini bercerita. Mereka mulai orasi. Mereka mengatakan, lihat pemimpin kita. Perhatikan siapa istrinya. Siapa tuh bininya Musa itu? Wanita siapa dia itu? Apakah dia orang Ibrani? Apakah dia adalah orang Israel? Apakah adalah orang sebangsa dengan kita? Jelas tidak. Tidak, saudaraku, tidak. Siapakah istri Musa itu? Saya menafsirkan dalam bagian ini. Istri Musa dalam konteks ini adalah Sipora, orang Midian itu. Saudara, jelas mereka mengatakan, tuh lihat, dia wanita kafir. Dia bukan sebangsa dengan kita. Dia wanita asing. Garis bawahi kata asing. Sekali lagi, kata asing adalah kata yang sensitif bagi umat pada hari itu. Kita mundur pasal 11 sekali lagi. Pasal 11. Minggu lalu kita telah mempelajari di dalam ayat yang keempat. Kalau Anda melihat sana, ada sebuah kata yang muncul dalam Alkitab Indonesia. Ini kata yang kurang baik. Kata apa? Ada satu kelompok orang yang dikatakan kelompok bajingan. Mohon maaf ya, itu kata-kata kasar sekali. Di dalam Alkitab Indonesia, ayat keempat, bilangan 11. Siapa itu kelompok bajingan? Ada satu kelompok orang yang bukan Israel. Dia bukanlah umat Tuhan. Tetapi mereka sama-sama di Mesir, kemudian nebeng dengan Israel. Eksodus dari Mesir. Nah, kelompok inilah kemudian jadi biang kerok yang memberikan pengaruh buruk. Sehingga akhirnya umat Allah complaining dengan Allah. Mereka bersusuk, mereka ngomel. Pada akhirnya, gara-gara kelompok orang asing ini, umat Allah dimurkai dan mati dengan penghukuman Tuhan. Nah, maka sekarang kata asing yang didengar oleh orang itu melalui perkataan Miriam tentang istri Musa. Mereka mengatakan, wah. Ini Weisien, bahaya ini. Mengerikan sekali ini. Mengerikan sekali. Saudara perhatikan baik-baik. Envy menghancurkan orang lain. Dalam konteks ini, siapa yang dihancurkan oleh Miriam dengan keirian hatinya? Musa. Saya menduga hari itu di tengah banyak orang, ketika mereka berorasi menuding Musa, lihat istrimu, bandingkan dengan Harun. Siapa istrinya? Satu bangsa dengan kita. Pernikahan Harun pernikahan yang kudus. Pernikahan Musa statusnya tidak kudus. Saya membayangkan hari itu Musa diam. Dia tunduk. Dia mentalnya down. Anda lihat sekali lagi ayat 1. Ayat 1, kalimat paling bawah.
Musa yang adalah penulis daripada kitab ini, dia mendeskripsikan bagaimana perasaannya ketika tuduhan serangan dari saudara kandungnya yang ditujukan pada dirinya. Musa berkata begini, sebab memang dirinya telah mengambil seorang perempuan Kush. Seolah-olah Musa ngomong gini, seolah-olah ya, sambil tunduk. Iya, memang saya menikah sama wanita yang bukan umat Allah. Memang dia wanita kafir. Tetapi itu terjadi di masa lalu. Udah fakta. Terus bagaimana? Apa mau dibatalkan? Kan gak bisa, bukan? Tapi dia gak berdaya, dia diam, dia cuma tunduk. Memang kitab ayat ketiga sebagian dikatakan Musa adalah orang yang lembut dan sebagainya, mengagumkan sekali. Tetapi Musa dalam kondisi yang down. Perhatikan, envy itu sadis, sangat mengerikan, menghancurkan orang lain. Itu envy. Saya kira bukan hanya Musa yang dihancurkan pada hari itu. Dengar baik-baik. Tanpa sadar, Miriam sedang menghancurkan bangsa Israel. Wah, dia nggak sadar, saudara. Dia pikir dia mau menghancurkan Musa, tetapi tanpa sadar, ini sebuah ancaman bagi umat Allah pada hari itu. Saudara bayangkan, kalau andai kata dengan orasi yang dilakukan oleh manusia yang Miriam yang namanya ini, kemudian mempengaruhi umat Allah. Umat mulai berpikir, waduh, jadi ternyata Musa itu istrinya orang kafir, orang asing. Sekali lagi, kata yang sensitif bagi mereka. Wah, jangan-jangan ini membawa pengaruh buruk nih bagi kita. Bahaya ini. Oke, sekarang kami minta suksesi, pergantian kepemimpinan, ganti. Kami gak mau Musa lagi. Bukan gak ada Harun. Ayat 2 dikatakan apa? Mereka berkata, bukan hanya Musa yang dengar suara Tuhan, kami juga kok. Tuhan ngomong dengan kami. Emang cuma dia? Umat dengar, saudaraku. Maka mereka berpikir, oke, ganti. Jangan Musa. Kan Harun juga bisa. Dia juga dengar suara Tuhan. Angkat Harun jadi pemimpin kami. Saudaraku, jika itu terjadi, saya kira kehancuran mengintip di depan bangsa itu. Karena jelas Tuhan tidak pernah mempercayakan tongkat leadership kepada siapapun kecuali Musa. Bukankah ketika Harun diangkat oleh mereka adalah sebuah musibah besar mengintip akan kehidupan umat Allah. Bersyukur pada Tuhan, ayat kedua bagian bawah, kalimat terakhir mengatakan apa? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Tuhan tahu ini sesuatu yang berbahaya, ini sesuatu yang menghancurkan bangsa itu. Maka kita menemukan di ayat bawah, kalimat-kalimat di ayat berikutnya, saudara. Maka Tuhan kemudian menghentikan, maka Tuhan marah besar kepada siapa? Kepada Miriam. Tuhan menulai dia dengan satu penyakit yang kita kenal dengan namanya kusta. Sakit kusta. Kita tahu pada hari itu kusta adalah sebuah tanda orang yang dihukum oleh Allah. Kusta adalah tanda orang yang berdosa, yang najis, yang dikucilkan. Apa arti semua ini? Tuhan membuka tabir. Tuhan menyingkapkan itu isu yang sampah, yang murahan, yang tidak bertanggung jawab itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan seolah-olah mengatakan dalam hal ini, Musa tidak bersalah. Lalu siapa yang bermasalah? Miriam yang bermasalah. Saudara, menarik sekali, perhatikan baik-baik. Miriam kena kusta, warnanya apa? Alkitab mencatatkan warna putih, betul? Putih kayak salju. Itu ayat berapa Anda baca sendiri di rumah. Apa tujuan kontraskan kata putih ini? Siapa yang dikerjain oleh Miriam? Kepada envy pada siapa ini muncul perempuan ini? Kepada istrinya Musa yang namanya Sipora. Sipora orang Midian
yang kulitnya berwarna hitam. Ini korban, hitam. Orang yang hitam, dijelek-jelekan kulitnya, dicurigai, dia envy kepada dia. Anda melihat Tuhan sengaja mengkontraskan yang putih dengan yang hitam. Apa tujuannya? Allah menyingkapkan isu sampah itu di tengah-tengah umat. Tuhan seolah mengatakan Musa tidak salah. Sifora wanita yang tidak ada masalah. Memang dia orang Midian, memang dia orang kafir. Tetapi bukankah pernikahan itu terjadi di masa lalu? Betul? Di masa lalu. Kenapa baru hari diangkat? Aneh bukan? Yang kedua, sekalipun dia orang kafir, orang asing, tetapi Keluaran mencatat, bukankah akhirnya Musa membawa wanita ini kemudian beriman dan menyembah kepada Allah Yahweh. Sifora tidak bermasalah, kata Tuhan. Siapa yang bermasalah? Miriam. Dia berdosa. Dia envy. Semua umat melihat. Semua orang sadar. Setelah envy. Betapa mengerikan, menghancurkan sekali. Berhati-hati, saudaraku. Dia tersembunyi dalam hati kita. Tetapi ketika dia bertelur, menetas, tanpa sadar engkau menghancurkan. Dan sangat mungkin itu menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berapa banyak kisah-kisah yang ada di masyarakat dengan iri hati, nggak soal teman bisnis, sahabat karib, bahkan keluarga, saudara kandung, ayah ibu, dihabisi demi envy dalam dirinya. Dan sangat mungkin terjadi di dalam gereja, dalam pelayanan. Saudaraku, mohon Tuhan berbelas kasih pada kita, memberikan ketajaman. Adakah envy itu sesuatu yang sangat mengerikan masih ada dalam diri kita? Saya tutup poin 2 dengan sebuah kutipan daripada surat Yakobus. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri. Saudara, orang yang envy adalah orang yang selalu menjadi center, menjadi titik pusat di dalam segala sesuatu. Ketika orang itu envy, mementingkan diri, di sana muncul banyak kekacauan, perbuatan jahat. Saudaraku, sementara Anda mendengar khotbah ini, Anda mengatakan musuh. Ya, saya sih mungkin envy, mungkin adalah. Tapi saya gak sesadis inilah, gak sejahat inilah. Gak mungkin lah saya hancurkan orang, gak mungkin lah. Saya kan orang baik-baik. Saya percaya, saya mengaminkan. Jemaat buat baik-baik. Amin. Saya percaya. Anda mau ngomong, enggak lah, gak mungkin lah. Saya mungkin ada iri, tapi gak sesadis inilah, gak kayak Miriam lah, gak mungkin lah. Saya ngata-ngatain orang di depan publik, gak mungkin lah. Bikin kacau gereja, gak mungkin, gak mungkin begitulah. Saya simpan kok dalam hati aja envy-nya. Oke, saya setuju, saya percaya itu. Tapi jangan lupa, ada poin yang ketiga. Apa itu envy, saudara? Envy ternyata ada sesuatu yang kemudian bukan hanya tersembunyi, yang tidak bisa dikenali, bahkan dirasakan, disadari oleh dirinya sendiri. Envy itu sesuatu yang kemudian merusak, menghancurkan orang lain. Tetapi yang ketiga, jangan lupa, envy adalah sesuatu yang menghancurkan diri sendiri. Hancurkan dirimu sendiri tanpa kamu sadar. Kamu tersiksa dengan envy yang tersembunyi dalam diri kita. Dalam kisah ini kita menemukan dengan jelas bahwa yang namanya Miriam dan Harun ini, dia tidak bisa menikmati kepercayaan, berkat, privilege yang Allah berikan kepada dirinya. Gak bisa nikmati. Kita tahu bahwa Harun adalah imam besar. Satu jabatan yang prestisius, satu jabatan yang sangat penting sekali, yang begitu utama, yang sentral di mata umat Allah. Penting sekali, saudara. Lalu siapa Miriam?
Kalau Anda membaca dalam Keluaran pasal 15, Miriam adalah pemimpin paduan suara. Orang yang penting, saudaraku, ketika umat Allah baru keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah, mereka berhasil, kemudian mereka memuji Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah. Paduan suara besar, itu konser akbar, saudaraku. Berapa besar paduan suara sih? Fluid berapa? Digabungkan kalau Natal berapa? Cepet, 150 orang? 200 orang? Saya pernah ke studi banding ke Korea, gereja Myeonsung. Berapa tuh choirnya? Satu kali ibadah 1000, saudaraku. Banyak sekali. Stage gak muat. Akhirnya di mana? Di bangku jemaat. Satu blok itu semua paduan suara, khusus choir. 1000 orang paduan suara. Hari itu Miriam, pemimpin paduan suara, berapa besar, saudaraku? Ratusan ribu orang. Itu umat keluar dari Mesir. Mereka memuji Tuhan. Hebat bukan Miriam? Masing-masing orang diberi privilege oleh Tuhan. Imam besar, pemimpin paduan suara yang terkemuka, bahkan yang paling besar sepanjang zaman. Tetapi ironi sekali, mereka menginginkan yang bukan haknya. Itu envy. Dia menginginkan kepunyaan orang lain. Dia mengejar, dia merampas. Dia mau mendapatkan kepemimpinan Musa. Apa yang terjadi dalam diri orang yang envy? Itu menghancurkan dirinya. Apa yang terjadi? Apa yang dia kejar kepunyaan orang, jelas gak mungkin dapat. Gak bisa, saudara. Malah Tuhan marah. Bukan hanya itu. Bahkan dia pun kehilangan karunia menikmati apa yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Setelah envy merampas sukacita dalam hati kita. Envy menghilangkan karunia untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dengan kata lain, mereka kosong. Mereka enggak dapat apa-apa. Maka benarlah sebuah kutipan yang berkata seperti ini. Envy itu adalah apa? The art. Saya enggak kelihatan. Envy itu apa? Seni untuk menghitung berkat orang lain. Bukan miliknya. Dia sibuk urusin punya orang. Kenapa dia hebat ya? Kenapa dia begitu dia punya? Dia sibuk sekali. Saya mau mendapatkan, saya mau mengejar. Dia lupa. Dia tidak pernah menghitung berkat Tuhan dalam dirinya. Dia tidak menikmati jauh. Dengan kata lain dia tersiksa dengan kondisi batinnya, bukan? Envy menghancurkan, merusak diri sendiri. Ada seorang berkelakar begini. Waktunya habis, saya persingkat. Ada seorang berkelakar begini. Ada dosa-dosa tertentu, dosa-dosa tertentu yang tanda petik ya, dalam pengertian sempit bisa dinikmati. Jangan salah paham ya. Semua dosa pasti merusak, pasti menghancurkan, tidak ada kenikmatan. Tetapi dalam pengertian tertentu bisa dinikmati. Contoh. Kalau tadi adalah ada hobinya hobi makan, yang greedy. Orang yang greedy kan dosa bukan? Tapi ketika dia makan, nikmat gak? Nikmat. Wah, semua kaki babi, wah itu enak sekali. Padahal Tuhan marah. Tapi bisa dinikmati. Dia bisa menikmati makanan yang wah luar biasa itu. Tapi envy sama sekali tidak ada yang bisa dinikmati. Tak ada. Sebaliknya sebuah siksaan yang besar dialami dalam dirinya. Jonathan Edwards pernah berkata, gara-gara envy, Lucifer, kalau kita menafsirkan Lucifer adalah pemimpin malaikat di surga yang kemudian jatuh ke dalam dunia. Lucifer, karena dia envy pada Tuhan, dia mengatakan, kenapa cuma dia nomor 1, bukan saya? Gara-gara envy, dia tidak bisa menikmati surga. Hawa, tadi kita singgung di poin 1, gara-gara dia envy, dia tidak mampu menikmati Taman Eden. Bahkan kemudian merusak Taman Eden menjadi taman dalam dunia yang penuh dengan kebencian, iri hati,
dan sebagainya. Saudaraku, envy sangat merusak sekali. Dari awal saya sampai jam sekian, saya mungkin berbicara konsep-konsep yang mungkin agak tebal. Dan maka saya akan menutup renungan ini dengan sebuah konklusi, sebuah tips. Anda mengatakan, Musa, kalau gitu gimana? Oke, saya tahu envy berbahaya, mengerikan. Terus bagaimana dengan diri saya ini? Saya sangat rentan dengan kondisi yang seperti itu. Mungkin saya nggak sadar. Bagaimana kalau kemudian ada envy dalam diri saya? Saudaraku, saya akan tutup renungan ini dengan tips yang praktis, yang sederhana. Bagaimana supaya dirimu dan diriku kita terhindar dari dosa yang satu ini, dari dosa yang serius ini. Dua hal. Yang pertama, minta kepada Tuhan. Tuhan, tuangkan kasih-Mu, kasih yang limpah, ya, kasih yang luber di dalam hatiku. Biarkan kasih itu kemudian menembus, mengalir sampai ke ruang-ruang yang paling dalam, ruang-ruang yang tersembunyi yang tidak pernah terdeteksi itu. Izinkanlah dan mintalah kasih itu kemudian mengalir, membanjiri, bahkan sampai mengisi ruang-ruang yang paling dalam di dalam hati kita. Hanya kasih itulah yang membuat hidupmu penuh dan puas. Bukan yang lain, Saya ulang kalimat ini. Hanya kasih Tuhanlah yang membuat hidupmu penuh dan puas. Dan kasih Tuhanlah yang memampukan dirimu untuk hidup di dalam pengucapan syukur. Mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Menikmati semua pemberian-pemberian Tuhan. Entah itu banyak atau sedikit. Entah itu besar atau kecil. Enggak soal. Karena kasih Tuhan membuat dirimu puas. Dan kau menikmatinya. Ini yang pertama. Yang kedua. Setelah kau menerima kasih yang limpah itu. Bagikan kasih itu. Teruskanlah kasih itu. Lanjutkanlah kasih itu. Jangan simpan, jangan nikmati saja. Ketika engkau berbagi, engkau meneruskan lebih banyak orang, kepada banyak orang, kepada orang. Sukacita makin berlimpah. Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Niscaya envy sirna dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini di dalam serial khotbah sepanjang tahun tentang karakter. Dalam beberapa minggu kita memikirkan karakter secara konkret. Minggu lalu saya berbicara soal discontent, ketidakpuasan, complaining. Hari ini kita bicara soal envy. Minggu depan soal ambition. Terus karakter-karakter yang perlu dikikis satu demi satu. Kita mohon Tuhan membantu kita menemukan kita adalah pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan dirinya. Teman-teman yang mau dibaptis, berikan hidupmu pada Tuhan. Jangan puas hanya terima penebusan Yesus Kristus yang mengampuni dosa, mengampuni hidup kita, membereskan dosa kita. Tapi minta pada Tuhan, Tuhan, aku mau mempunyai kehidupan karakter yang semakin hari semakin serupa dengan dirimu. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Saya minta Losotomi untuk boleh memimpin kita meresponi firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah melalui firman Tuhan sungguh-sungguh boleh membawa kami dekat dengan Engkau. Ajar kami ya Tuhan, mampukan kami, dan Roh Kudus-Mu sendiri yang menolong dan menopang kami, supaya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau yang menjauhkan segala bentuk iri hati yang ada di dalam diri kami. Karena hal ini sungguh
akan mematikan, menghancurkan hati Tuhan, diri kami, dan juga bahkan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.